Bapak. Selamat pagi semua. Selamat pagi Mas. Salam sehat Bapak-bapak. Saya Salam mau ke sehat. Pak Andre dulu. Pak Andre, ini kan yang kode-kode dulu kayaknya Bu Mega ya di tanggal 8 kemarin ngomongin soal nasi goreng. Ini berarti memang untuk pertemuan yang selanjutnya ini memang Bu Mega yang pengen ketemu duluan dong, Pak Andre. Kemarin saya baca di Kompas itu ada ulasan yang menarik gitu, tentang tipe kepemimpinan dan gaya kepemimpinan Pak Prabowo yang diulas oleh Mas Gun Gun kalau tidak salah, soal bagaimana gaya komunikasi, terus kemudian gaya pengambilan kebijakan. Nah, saya kira Ibu Mega dan Pak Prabowo itu mempunyai gaya yang sama di dalam menyampaikan pesan-pesan, ya seringkali menggunakan simbol-simbol. Tapi di dalam gaya pengambilan keputusan, kedua pemimpin ini sebenarnya mempunyai gaya yang juga sama, secara gaya original yang sama, yaitu apa yang dia sebut dengan low context culture, di mana ya di situ sering menyampaikan hal-hal yang pengambilan keputusan yang gaya yang eksplisit, terus kemudian apa adanya. Nah, di dalam pola seperti itu saya kira penting untuk yang menyampaikan simbol, menyampaikan pesan kepada masyarakat, terutama sekarang dalam situasi sekarang ini. Saya kira lebih tergantung pada Pak Prabowo bagaimana memilah kawan di dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang penting. Dan di situ saya kira Pak Prabowo membutuhkan ya tentu kawan-kawan yang bisa dipercaya, bisa dipegang omongannya, dan kemudian ya bisa mengambil, dengan demikian bisa membuat keputusan-keputusan yang penting di dalam situasi bangsa kita ini gitu. Ya. Disinilah saya kira pentingnya komunikasi itu, pentingnya pembicaraan-pembicaraan yang terjadi antara ya Ibu Mega dan Pak Prabowo. Ya, tapi Pak Andre, apa sudah ada tanggalnya nih Pak dari Bu Mega yang menentukan? Soal itu saya kira kita tentu ya melihat bagaimana momentum waktu yang tepat untuk kedua pemimpin. Tapi sinyal-sinyal seperti itu saya kira penting untuk kemudian juga ketika pembicaraan itu pembicaraan yang benar-benar itu tadi low context culture itu gitu, di mana hal-hal yang dibicarakan itu apa adanya. Kalau dalam bahasa lebih bahasa Indonesia yang terjemahan bebasnya lebih apa adanya gitu. Ya. Kita tidak bicara banyak basa-basi, tapi kita bicara apa adanya tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan secara bersama. Saya kira itu yang penting. Tapi kalau kita kira-kira nih Pak Andre, apakah nanti memang nunggu sebelum Kongres, jadi ketemu Pak Prabowo dulu baru Kongres, atau seperti apa nih Pak Andre? Bisa dua-duanya. Oke, bisa antara setelah atau sebelum ya, Pak Andre ya. Tapi yang penting itu adalah substansinya, gitu. Substansi dan apa yang dibicarakan. Dan dua pemimpin ini mempunyai tipe yang tidak banyak basa-basi gitu di dalam berbicara ketika mereka bertemu, dan kemudian ketika mereka membuat kebijakan. Ya saya kira di dalam proses ini saya kenal Pak Prabowo dari dulu tuh gaya apa adanya, gaya straight to the point gitu. Yang oleh Mas Gun Gun kalau tidak salah kemarin di Kompas itu diulas sebagai low context culture, dan itu saya pikir penting untuk situasi Indonesia kita saat ini. Dan dengan dalam pola seperti itu, partner yang tepat itu menurut saya partner yang tepat itu bicara Ibu Mega. Baik. Saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, gimana untuk dari Pak Prabowo sendiri, apa memang sudah ada omongan di kapan kira-kira sudah menentukan tanggal seperti itu, Bang Daniel? Pada prinsipnya Pak Prabowo memang sejak awal kan ingin terus membangun komunikasi kebangsaan, komunikasi secara personal dengan Ibu Megawati. Pun demikian dengan tokoh-tokoh yang lain yang bagi Pak Prabowo perlu didengarkan dan dimintai nasihat. Itu poin pertamanya, Mas. Kemudian kedua, menariknya adalah memang Pak Prabowo suka cerita bahwasannya beliau suka nasi goreng Ibu Megawati. Nasi goreng Ibu Megawati itu enak. Malah sekarang saya berpikir, Bang Andreas, pernah nggak makan nasi goreng Bu Megawati?
Malah justru saya pengen sekali sekarang juga ikut menikmati nasi goreng Bu Megawati. Tapi terlepas dari itu, Mas, ada filosofi yang menarik dari politik atau silaturahim nasi goreng ini. Nasi goreng ini adalah makanan populer di Indonesia, bahkan seringkali disebut eh, kuliner rakyat. Ada dua hal yang saya tangkap dari politik nasi goreng. Pertama adalah ini simbol kebersamaan. Kenapa? Karena memang ini makanan populer bagi rakyat Indonesia. Dia simbol kebersamaan. Dia dinikmati enaknya itu pas hangat. Setelah dimasak hangat begitu, kemudian dimakan bersama-sama untuk Hmm, membangun persatuan. Itu simbolisasinya adalah persatuan. Nah, kemudian nasi goreng itu adaptasi kultural. ya. Dia asalnya dari Tiongkok, kemudian diadaptasi oleh kuliner Indonesia, bahkan sekarang modelnya macam-macam. Nah, saya mau katakan apa? Politik nasi goreng ini adalah politik persatuan, politik yang dimana adaptasi terhadap perubahan-perubahan kebangsaan itu harus terus dilakukan untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih maju. Ya. Itu agaknya pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Megawati dan Pak Prabowo menyambut dengan baik karena memang persatuan, kemudian adaptasi terhadap perubahan-perubahan untuk kemajuan itu yang dihendaki oleh Pak Prabowo dan dihendaki oleh seluruh rakyat Indonesia. Oke, Begitu. baik. Ini ngomongin soal simbol nasi goreng ya. Tadi kata Pak Andre membaca di Harian Kompas, di ulasan Kompas, ada soal low culture konteks. Kemudian saya mau ke Mas Agung. Mas Agung, Anda melihat simbol Ya. nasi goreng ini yang memang selalu identik dengan Pak Prabowo dan juga Bu Mega. Ini seperti apa? Inikah memang satu-satunya simbol yang bisa digunakan untuk menyatukan dua tokoh ini atau seperti apa? Iya, ini sebenarnya deja vu politik sih Mas ya, karena kita tahu nasi goreng ini juga pernah menjadi problem solver antara relasi Ibu Mega dengan almarhum Pak Gus Dur ya, karena waktu itu juga ada dinamika politik. Nah, tiba-tiba Pak Gus Dur datang ke Tukumar minta dimasakin nasi goreng. Nah, setelah itu baik tuh hubungan hangat lagi. Nah, 2019 Ibu Mega memasakkan nasi goreng juga ke Pak Prabowo. Pak Prabowo-nya jadi Menhan semacam itu. Nah, saya nggak tahu 2025 ini ada hal besar apa yang akan mengikuti ataupun mengitari politik nasi goreng yang akan dimasak Ibu Mega? Apakah Bang Andrea udah senyum-senyum itu Bang Andreas? Derajat mitra kritisnya berkurang. Kalau saya udah ngomong proporsi aja nih, dari 50% menjadi 25% mitra kritis, jadi mitra strategis yang 75%, atau memang ya udah deh 100% aja mitra strategis ya. Hmm. Mitra kritisnya nanti dulu jelang Pilpres 2029 saja misalkan seperti itu. Jadi saya melihat ketika Ibu Mega sudah melempar kode nasi goreng itu bukan kode biasa secara politik, tapi akan ada hal besar yang akan mengitari mengikuti sikap PDIP apalagi dalam waktu dekat misalkan kalau jadi ada kongres ya. Sehingga memutuskan secara definitif apa sikap PDIP apakah sebagai mitra kritis Hmm. atau sebagai mitra strategis atau full salah satu mitra strategis saja atau mitra kritis. Seperti itu sebagai pengantar Mas Bremana. Oke, Mas Agung, kalau Anda melihatnya juga ketika misalnya sudah bertemu nih tanggal 7 kemarin, ini kan Ya. sudah ada yang dibicarakan pastinya, walaupun kita tidak tahu persis apa yang mereka bicarakan karena tertutup. Anda melihatnya apakah di pertemuan yang selanjutnya ini, apakah memang melanjutkan kemarin yang diomongkan di tanggal 7, kemudian seperti apa kira-kira harusnya kedua tokoh ini bertemu? Apakah tertutup lagi atau lebih baik terbuka saja seperti itu? Iya, saya menyampaikan kalau masak nasi goreng itu susah untuk tertutup. Soalnya harumnya kemana-mana nanti ya. Bang Andreas juga tertarik ikut. Bang Dhanil juga apalagi pengen makan nasi goreng Ibu Mega. Jadi kemungkinan untuk tertutupnya kecil kalau udah nasi goreng dimasak itu. Jadi terbuka, bisa jadi diselebrasi. Dan kalau di pertemuan pertama ada banyak hati yang dijaga ya. Hati yang di Solo, hati publik yang lagi merasakan ekses kebijakan maupun hati-hati yang lain lah semacam itu. Nah sekarang ini hati-hati itu sudah siap menerima apa adanya tadi ya, low context culture itu. Supaya apa? Ya Pak Prabowo butuh balance of power, relasi dengan Ibu Mega masuk, Pak Jokowi juga, Pak SBY. Supaya apa? Supaya beliau dapat menerima banyak masukan dari semua para presiden tadi. Dan kita tahu bersama bahwa Ibu Mega masih di BRIN dan BPIP. Kemudian Pak SBY sama Pak Jokowi masih di Danantara. Nah, kalau misalkan ada Watim Press untuk mengkerangkai relasi antar semua itu, tidak menutup kemungkinan Mas Bremana, ya semua presiden bisa satu forum sama Pak Prabowo memberikan masukan-masukan.
Jadi saya percaya ketika itu mengemuka, maka fokus kita sebagai bangsa untuk membangun semakin lebih solid dan lebih kokoh seperti itu. Oke, baik. Tadi